Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LiveTech. Di video kali ini saya akan sedikit memodifikasi coding dari video yang sebelumnya ya teman-teman ya, dengan cara yang lebih singkat gitu. Jadi tujuannya untuk mempersingkat coding kita yang di video yang sebelumnya, yang membahas tentang 7 segment menggunakan ULN IC ULN 2803. Oke. Nah, jadi teknik yang mau kita gunakan adalah port manipulation. Oke. Jadi di Arduino itu kita bisa melakukan port manipulation. Nah, kalau kita lihat di skema kita kemarin, oke. Ini kan kita menggunakan di sini semua port kita diambil dari bagian ini ya teman-teman ya. Nah, port ini yang dari 0 sampai 7 ini adalah port D pada Arduino, oke. Jadi ini ada namanya ini grup yang D. Kalau yang dari 8 sampai 13 itu grup yang B ya teman-teman ya. Sementara yang ini adalah grup C. Nah, jadi ada beberapa grup yang ada di Arduino. Jadi port-port ini yang sudah dikelompokkan dalam grup D, B, dan C ini bisa kita manipulasi menggunakan teknik port manipulation. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di ininya di website Arduino yang resmi, teman-teman. Nah, yang ini, jadi di sini ada dibahas ya teman-teman ya tentang introduction to port manipulation in Arduino. Nih, teman-teman bisa membaca di sini ya nanti kalau kurang jelas di video ini. Jadi di sini ada 3 hal yang penting, yaitu ada istilah DDR, oke, ada istilah port, ada istilah pin. Nah, ini adalah ketiga hal yang akan digunakan dalam port manipulation, oke. Jadi untuk DDR sendiri itu untuk mengatur input atau output dari sebuah pin ya teman-teman ya. Kemudian port pin registers whether the pin is a high or low. Berarti dia mengatur kayak digital write low atau high-nya ya teman-teman ya. Ini pakai port. Jadi dia tidak tulis digital write lagi gitu. Sementara kalau pin, use this to read the state of the pins which are defined as inputs. Jadi pin yang kita definisikan atau deklarasikan sebagai input, nah dia bisa membaca menggunakan istilah pin ini ya, huruf besar semua. Oke. Jadi kalau kita mau membaca kondisi push button misalnya, lagi ditekan atau tidak ditekan, kita bisa gunakan pin. Nah, gitu. Dan di sini ada beberapa ini ya penjelasan tambahannya lagi. Oke, dan ada contoh projectnya juga kalau teman-teman berkunjung di website ini. Nah, kita tidak gunakan contoh yang ada di sini. Saya gunakan yang lebih sederhana ya teman-teman ya, biar bisa lebih mengerti. Nah, kemarin kan kita sudah buat project ini ya. Kita punya 7 segment yang dicolokkan di pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 di Arduino. Nah, kalau dilihat-lihat, ini kan sebenarnya adalah grup D ya teman-teman ya. Nih, ini adalah grup D seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Jadi kita ambil pin yang 1 sampai pin yang ke-7. Oke. Maka pada Arduino di ininya Arduino IDE-nya, di codingnya maksudnya ya, kita tidak perlu tulis seperti ini. Nah, jadi dia tidak perlu nama variabel ya. Nah, kita langsung saja nih. Kita munculkan tab yang baru. Nah, saya langsung coding sebelah sini. Yang perlu kita lihat di sini pertama kali, kita langsung ke void setup saja. Nah, kita kan tadi menggunakan grup yang D ya teman-teman ya. Maka kita tulisnya cukup DDR ya, seperti yang di dokumentasinya webnya tadi ya. DDR D. Jadi kita tuliskan D di sini karena kita menggunakan grup D. Kalau teman-teman pinnya yang digunakan ada di grup B, maka tulisnya B. Atau yang C, berarti tulisnya C.
Oke. Nah, aturan pendeklarasiannya kita tulis B besar, artinya byte. Oke. Dan pin mana saja yang kita atur sebagai output. Kalau LED kan kita atur sebagai output ya, teman-teman ya. Nah, dia ada byte itu kan berarti isinya 8 bit. Berarti nanti di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 bit yang kita tuliskan ya, teman-teman ya. Nah, di grup D ada pin apa saja tadi, teman-teman? Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Oke. Nah, kita hitungnya dari belakang. Ini yang 0. Oke. Habis itu pin yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang kita pakai kan hanya pin 1 sampai 7 ya. Berarti yang 0 ini tidak kita pakai. Nah, terserah teman-teman mau set dia sebagai 0 atau ikut juga sebagai 1. Oke. Itu terserah kita, kan kita nggak pakai ya. Kalau saya set aja 0 di sini. Oke. Jadi 0 itu kita atur sebagai input, berarti pin yang ke 0-nya itu. Nah, pin yang 1, ingat ya urutannya tadi 0 1, oke, 2 3 4 5 6 7. Nah, yang dari 7 sampai yang 1 kan kita set sebagai 1, berarti tugasnya sebagai output untuk LED. Oke. Nah, cukup seperti ini aja untuk pengaturan pin mode-nya. Oke. Nah, sekarang kita deklarasikan variabel untuk 7 segmentnya ya, teman-teman ya. Nanti kan tetap ada status on off untuk 7 segmentnya. Misalnya waktu kita ingin mencetak angka 1 misalnya. Berarti hanya bagian ini saja yang on gitu ya. Seperti di video sebelumnya ya. Tidak jauh berbeda, cuman sedikit berbeda di pendeklarasiannya saja. Oke. Nah, kalau di video sebelumnya kita kan deklarasinya seperti ini, digit ya, teman-teman ya. Nih. Seperti ini. Nah, sekarang kita persingkat dia ya. Kita nggak perlu pakai array 2 dimensi. Kita langsung aja misalnya kita buat byte. Karena kita nggak pakai yang besar ya, nggak perlu pakai integer untuk variabelnya. Nah, byte digit. Nah, kita nggak perlu pakai array 2 dimensi, teman-teman. Cukup 1 dimensi aja. Oke. Berarti kita perlu array dengan ukuran 10. Nah, isinya nanti cukup B, berarti byte. Nah, untuk membuat angka 0, berarti yang kita matikan hanya segmen yang terakhir ya, teman-teman ya. Berarti kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan yang terakhir 0 juga. Untuk pin yang 0 kan kita tidak pakai, tapi tetap harus kita tuliskan gitu. Karena dia totalnya harus ada 8 bit. Nih, 8. Oke. Intinya sih angka-angkanya akan sama dengan yang sebelumnya sih ini. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Kemudian yang ini dia nggak pakai koma, 1, 1, 1, 1, 1, 0 di sini. Nah, kita bisa copy aja yang ini kalau nggak mau ribet ya. Kita copy, cuman di depannya kita kasih B, teman-teman. Di depannya kita kasih B, habis itu komanya kita buang. Nah, kita buang, dan jangan lupa tambahkan 1 0 di belakangnya. Itu ya. Kemudian yang ini kita copy, kita tulis B, pastekan, tambahkan 1 0 di belakangnya ya, teman-teman ya. Hapus komanya. Copy lagi. Oke, jangan lupa ditutup kurung ya, teman-teman ya. Kemudian berikan titik koma. Nah, cukup ya, teman-teman ya. Jadi ini digit 0. Ini kita turunkan satu nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sampai 9 ya. Nah, kita sudah punya digitnya, status on off dari digitnya. Kita juga sudah mengatur, mendeklarasikan pin outputnya yang mana saja, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, sesuai dengan yang skema ya. Nah, sekarang kita atur
bagaimana cara mematikan dan menyalakannya ya. Kalau di video sebelumnya kan kita pakai apa? Kita pakai for-nya 2 kali ya, karena kita menggunakan array 2 dimensi ya teman-teman ya. Nah, kalau di sini kita cukup pakai satu buah for saja. Kita tetap pakai for sih, cuman cukup satu aja teman-teman. For integer i sama dengan 0, kemudian i sampai i-nya kurang dari 10 ya, karena kita punya 10 digit ya, dari 0 sampai 9. Kemudian i plus plus. Nah, di bagian dalam for-nya kita cukup tuliskan port seperti yang di dokumentasinya tadi ya, teman-teman ya. Port mana yang mau kita manipulasi? Port D ya, grupnya ya, yang D. Kemudian manipulasinya mau seperti apa? Kita mau ambil status dari port D ini, aturan ininya. Kita mau ambil dari si array digit ya teman-teman ya. Kita mau ambil dari array digit, berarti kita tulis digit i. Oke. Jadi waktu i-nya masih 0, dia akan ngambil digit 0. Oke, titik koma. Digit 0 itu apa? Ini ya teman-teman ya. Nah, ini aturannya. Artinya dari pin 7 high, kemudian sampai pin 2 high dan pin 1-nya 0. Karena kan kita mau buat angka 0 kan. Yang tengah strip yang tengahnya kan kita buat tidak menyala, berarti 0 ini ya. Oke. Jadi ini segmen A, B, C, D, E, F, G. Yang bagian G-nya kita matikan. Begitu seterusnya sampai segmen yang ke digit yang ke-9. Oke. Setelah itu kita delay ya teman-teman. Jangan lupa di delay. Kasih aja delaynya 1 detik misalnya ya. Ya kita tulis 1000 milisecond di sini. Oke, kita coba upload ya teman-teman. Pilih portnya, saya pakai Arduino Uno, masih sama dengan video sebelumnya. COM3. Nah, sudah done uploading. Perhatikan teman-teman di sini. Dia juga bekerja sama seperti yang video sebelumnya ya, teman-teman ya. Tuh, coba kita delaynya kita buat lebih cepat. Kita lihat apakah dia bisa bertambah cepat juga. Nah, gerakannya juga makin cepat. Berarti coding kita berhasil ya teman-teman ya. Sama persis dengan yang sebelumnya. Cuman bedanya dia lebih, sekarang dia lebih simple teman-teman tuh. Pendeklarasian ininya pun tidak perlu seperti ini. Cukup pakai DDR ya aja ya. Jadi DDR, kemudian kita pakai grup yang D, maka DDR D. Kalau pakai grup yang B, berarti DDR B. Gitu ya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya sih teman-teman bisa cek di dokumentasinya sih ini. Di arduino.cc. Teman-teman cari di ini aja sih, di Google aja bisa sih. Arduino port manipulation. Tulis aja seperti itu, nanti akan keluar. Teman-teman masuk ke website resminya ya. Nah, kira-kira itu aja teman-teman yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman bagi yang belum tahu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. See you in the next video.